Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mahesa. Selamat datang di podcast UNES edisi PPK UNES tahun 2021. Bersama dengan saya, Jihan Salsabila dari Fakultas Hukum yang akan menemani teman-teman semuanya untuk mengulik kisah-kisah menarik yang ada di Universitas Negeri Semarang ini. Pada edisi PPK kali ini kita akan memasuki season podcast Tautan Kisah. Jadi kami nanti akan mengundang salah satu mahasiswa UNES muda yang akan membagikan cerita inspiratif dan juga kisah perjuangannya untuk meraih kampus impian. Pada hari ini kita sudah tersambung melalui saluran platform Zoom melalui Tautan Kisah bersama Muhammad Bangkit. Halo Muhammad Bangkit. Halo Kak Jihan. Gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah Kak, baik. Masih di rumah aja tetap. Ya, karena kesibukan di PPKM ini kan memang kita terhambat ya untuk bersosialisasi secara umum. Iya Kak, betul. Oke nih, mungkin Bangkit bisa perkenalan terlebih dahulu nih ke teman-teman semuanya nih. Bangkit dari mana asalnya, kemudian dari fakultas apa? Oke Kak. Halo Maesa, perkenalkan nama saya Muhammad Bangkit Sanjaya. Saya dari Kota Hujan, yaitu Kota Bogor. Saya dari Fakultas Bahasa dan Seni, Prodi Pendidikan Bahasa Jepang. Berarti ini ya, Farid diterima tahun ini ya di FBS UNES? Betul Kak. Oke. Sebelumnya, ya. Ya, gimana? Ya, tahun ini saya keterima di Fakultas Bahasa dan Seni UNES. Nah, sebelumnya itu sebenarnya saya itu angkatan tahun lalu Kak, tahun 2020. Saya itu bisa dibilang gap year lah Kak. Oke, kayak gitu. Ya, bener banget nih. Informasi buat teman-teman semuanya, kenapa salah satu dari banyaknya cerita nih dari mahasiswa UNES muda yang dikirim ke email kreatif PPK UNES tahun 2021, ini kami memilih kisah dari Bangkit karena kita terinspirasi dan termotivasi dari perjuangan Bangkit nih melewati masa-masa gap year ya, karena masa gap year itu nggak mudah banget buat dilalui kayak gitu. Nah, mungkin langsung aja nih, kayaknya teman-teman juga udah penasaran banget sama kisah Bangkit. Mungkin kita dimulai dari awal mula dulu nih, awal mula dari perjuangan Bangkit ini bisa dinilai dari titik apa sih? Awal mula itu pas masuk awal SMA gitu. Saya kan emang awalnya itu pengennya jurusan saintek kan. Nah, dari awal kelas 10 itu emang masuk jurusan IPA saya. Nah, karena saya anaknya itu ingin masuk SNM, nggak pengen ujian tulis. Nah, jadi saya usahakan nilai saya supaya bagus setiap semesternya gitu, Kak. Nah, awal-awal masuk SMA kelas 10 itu masih adaptasi lah, nilai saya masih belum stabil ya Kak, kelas 10, kelas semester 1 semester 2. Nah, alhamdulillahnya ketika saya kelas 11 sampai kelas 12 itu alhamdulillah saya itu bertahan di tingkat 1 terus Kak. Itu yang bikin saya itu percaya buat nanti insya Allah lolos SNMPTN kayak gitu Kak. Nah, alhamdulillahnya juga saya itu bukan keterima, ini maksudnya ranking paralel 1 rumpun IPA Kak. Setelah gitu saya satu rumpun IPA, saya daftar di universitas di dekat rumah saya, yaitu di Ciputat lah sama di Karawang. Nah, tapi Tuhan berkehendak lain. Itu awal mula saya ditolak-tolak gitu. Awal mula SNM saya ditolak, terus SEPAN PTKIN saya ditolak, terus SNMPN Politeknik saya ditolak, terus SBMPTN juga saya ditolak, Mandiri juga saya ditolak, sampai akhirnya saya itu nyoba swasta di dekat universitas keren di Depok sampingnya. Nah, saya itu sudah keterima di situ, terus karena ada suatu hal yang emang karena kondisi ekonominya lagi kayak gini, lagi sulit, itu menyebabkan saya memutuskan buat gap year gitu Kak. Selesai gap year emang awal-awalnya itu sulit banget emang. Pasti mental jatuh, teman pada kuliah, kita bingung mau ngapain gitu kan. Tapi pinter-pinternya kita aja buat gunain sosial media itu buat nyari teman, buat nyari grup-grup ambis yang bisa ngebantu belajar kita gitu. Alhamdulillahnya saya ketemu namanya itu grup Mythic Homeschooling namanya Kak. Nah, di situ tuh emang mayoritas anak gap year, jadi serasa senasib, serasa seperjuangan, jadi kayak ya udah belajar bareng-bareng, anaknya juga asik-asik, pinter-pinter, jadi merasa kayak terbantu banget saya sama grup itu Kak. Nah, setelah beberapa bulan belajar di grup itu, terus juga belajar sendiri, jadi apa ya? Jadi punya kesibukan lagi gitu loh. Jadi nggak diem aja.
setelah beberapa bulan saya akhirnya ikut UTBK tanggal 16 Juni di Universitas Indonesia, lokasi UTBK-nya. Saya awalnya itu saya itu kan sebelumnya yang pas 2020 kembali lagi itu kan saya milih jurusan itu sesuai kemauan saya tanpa persetujuan orang tua. Nah, tapi pas tahun ini saya kasih semuanya itu saya kasih pilihan kedua orang tua saya buat milih gitu kan. Nah, alhamdulillahnya kedua orang tua saya milih itu pendidikan bahasa Jepang kalau nggak sastra Jepang. Nah, akhirnya saya milih kedua prodi itu. Nah, akhirnya setelah saya UTBK, nah ada hal unik juga nih Kak pas saya habis UTBK. Apa tuh? kan kan pas itu kan habis UTBK tuh. Nah, kan saya punya grup Miti Homeschooling. Nah, itu anak-anaknya yang pada janjian tanggal segitu kan buat UTBK-nya biar bareng. Nah, setelah itu saya muter-muter sore-sore sambil nungguin teman saya yang UTBK juga itu. Saya itu moto-moto di dekat Universitas Indonesia gitu. Nah, tanpa disadari ternyata ada YouTuber juga Kak yang lagi apa nyari konten gitu. Nah, akhirnya saya juga di situ diwawancara, ditanya-tanya sana sini kenapa UTBK gitu. Nah, akhirnya saya jelasin, saya jawab semuanya. Nah, akhirnya saya masuk YouTube tuh akhirnya pertama kali. Akhirnya debut Dan ya di akhirnya YouTube juga ya. iya Kak, alhamdulillah. Nah, akhirnya anak grup saya itu jadi kayak wah ini ada anak grupnya masuk masuk ini nih, masuk YouTube ini nih gitu. Nah, akhirnya juga dari situ kayak ya Allah mungkin ini adalah rencana Allah yang paling baik gitu. Kenapa saya tahun kemarin ditolak gitu kan. Mungkin ini yang jawabannya gitu. Nah, saya dari situ mulai sadar akhirnya saya itu optimis kalau UTBK 2020 itu saya pasti lolos, optimis gitu kan. Nah, setelah gitu pengumuman tanggal 14 Juni kemarin. Nah, emang hamin seminggu tuh udah nggak bisa tidur, nggak bisa ngapa-ngapain, mau kemana pun pikirannya overthinking terus gitu. Nah, akhirnya pas jam 2 tank, saya ketika teman saya udah pada, wah selamat nih gitu kan. Nah, saya masih mikir di luar merenung, lihat keluar gitu. Ini kalau nggak lolos gimana ya? Nanti tahun depan saya ulang lagi. Nah, akhirnya tuh ada satu teman saya yang nawarin, Kit, mau nggak lu gue bukain pengumumannya gitu kan? Ya udah nih bukain aja, tapi jangan kasih tau gue ya. Nanti kasih taunya pas gue udah sholat asar aja kan, waktu itu pengen sholat asar kan Kak. Ya udah habis gitu ketika ketika saya ngasih kertas UTBK-nya itu ke dia yang buka, ternyata dia itu ngebuka duluan, melanggar janji Kak. Gini tulisannya tuh foto screenshotan, terus tulisannya masih ada jalur mandiri Kit, jangan bersedia, tapi tulisannya lolos gitu. Tapi tulisannya lolos Universitas Negeri Semarang Pendidikan Bahasa Jepang. Gua langsung kayak ya Allah terima kasih banget, selama ini akhirnya kebayar juga kan rasa capek, rasa overthinking, rasa semuanya. Pokoknya anak GIPR pasti kuat-kuat benar. Iya. For you information aja nih Gitu sih Bangkit Kak ya. yang paling berkesan banget. Aku tuh juga pejuang Gabir loh, Bangkit. Jadi aku juga dulu tuh Iya nggak Kak, langsung. waduh keren. Iya, jadi aku paham banget gitu perjuangan Gebir tuh sesulit dan sesusah apa gitu ya. Karena kita nggak cuma berjuang dengan pikiran kita aja, tapi juga mental dan lingkungan kita tuh juga menekan kita gitu kan. Banyak hal-hal yang membuat kita tuh Betul Kak, mengalami titik terendah kayak gitu ya. Ya bener banget sih, apalagi bener banget. ketika pasti Bagit kan ini tadi juga cerita ya bahwa ketika sama SMK atau SMA? SMA Kak, SMA. Ya, selama SMA alhamdulillah dikasih apa ya, akademik yang bagus gitu ya terkait peringkat dan Ya, lain-lain gitu. Aku pun sama, tapi hal tersebut itu ketika kita gap year malah membuat tekanan apa ya, pressure yang lebih tinggi banget gak sih saat itu tuh? betul banget. Jadi kayak beban, kamu tuh seharusnya lolos, kenapa kamu nggak lolos sih, kayak kenapa ditanya, itu kan takdir yang di atas gitu. Kalau emang saya nggak lolos, Iya, bener banget sih tekanannya Kak. iya sama sih gitu. Karena pasti kayak nggak hanya dari diri kita ya, maksudnya gap year itu adalah sebuah pilihan yang sangat sulit diambil kayak gitu. Nggak cuma untuk kita, tapi Betul juga buat orang-orang yang di sekitar kita gitu. Ketika aku ya Kak, bener. memilih gap year dulu pun,
dari pihak sekolah pun kayak bertanya-tanya kenapa harus gap year gitu, kayak kenapa nggak coba kuliah di tempat A, B, atau C, tapi untuk memilih gap year tuh banyak pertimbangan banget ya, karena impian kita tuh kadang nggak cuma sekedar kuliah aja nih, ada kampus yang pengen dicapai, ada jurusan yang ingin dicapai kayak gitu. Nah, Bangkit sendiri ketika mengalami tantangan atau hal seperti itu bagaimana sih? Kalau kalau saya cara menangani kayak gitu sih, saya yang pertama sih Kak, lebih mendekatkan diri sama yang kuasa. Mungkin karena saya dikasih kegagalan-kegagalan, mungkin karena saya itu masih kurang ibadahnya gitu. Lebih dekat yang di atas itu masih kurang. Nah, terus juga sambil kita usahain, niatin sama ridho orang tua juga, sama diskusiin mau kemana, kampus mana, jurusannya apa, itu benar-benar sakral banget sih Kak. Saya udah ngerasain sendiri soalnya. Sekali milih dan langsung lolos. Sementara saya yang sebelumnya 2020, saya semuanya yang milih belasan kampus itu nggak ada yang lolos sama sekali. Ini satu satu kali milih udah lolos, kayak sakral sih dua orang tua itu. Gitu kan. Oke nih, mungkin aku juga mau tanya lagi nih, kan ini Bangkit berarti memutuskan untuk kuliah ya. Nah, kenapa sih Bangkit ini memutuskan kuliah gitu? Apa karena mungkin pendidikan itu sepenting itu untuk Bangkit? Hmm, Kenapa saya memutuskan kuliah? Karena emang yang pertama dari lingkungan juga ya, lingkungan pertemanan, terus dari lingkungan keluarga juga. Jadi emang dari kelas berapa ya? Dari kelas 10 emang udah pengen kuliah juga. Karena emang kuliah tuh bukan sekadar hanya akademik ya, tapi lebih kayak pengalaman, relasi itu lebih penting Kak, nanti ketika kita udah kerja gitu. Jadi menurut saya kuliah itu bukan sekadar nyari ilmu aja, tapi lah nyari itu semua gitu. Terus juga dari dorongan keluarga, dari dorongan teman yang bikin nambah semangat. Makanya saya bisa sampai titik sampai saat ini gitu Kak. Oke, bener banget tuh bahwa sebenarnya kuliah tuh bukan hanya tentang kita belajar aja ya Bangkit ya, tapi juga di situ kita Betul ada Kak. pengalaman untuk mencari relasi, pengalaman-pengalaman baru, juga mengenal dunia baru kayak gitu. Nah, dari Iya Bangkit Kak. sendiri nih, ketika mengalami masa gap year tuh di titik terendah atau hal terpuruk apa sih gitu ketika Bangkit tuh kayak aku udah nggak kuat nih, aku udah pengen nyerah, atau mungkin yang membuat Bangkit itu paling down kayak gitu? Oh, itu pernah sih Kak, tapi kadang saya suka mikir, namanya bangkit tapi kok nggak bisa bangkit sih gitu loh. Jadi kayak termotivasi nih, namanya bangkit masa nggak bisa bangkit sih gitu loh. Ya mungkin pernah sih kayak gitu, cuma kayak ya lama-lama itu pasti nyadar sendiri gitu Kak, gue ngapain sih tiap hari tidur makan main HP doang, nggak ngapa-ngapain, malah jadi beban gitu. Nah akhirnya dari situ lebih kayak aktif di tele, khususnya kan di tele kan banyak grup-grup ambis gitu kan. Nah akhirnya saya coba join-join di situ, nah akhirnya ketemu grup yang saya gitu Kak, saya belajar itu gitu Iya, Kak, benar banget. termotivasi dari nama. Iya, Iya. benar. Selain termotivasi dari nama, mungkin karena bahwa ketika kita lagi down atau ketika lagi terpuruk itu kita harus ingat lagi ya Bangkit ya, alasan kita berjuang Betul dan Kak, memilih keputusan ini itu seperti apa. Dan mungkin Bangkit ini betul betul bisa banget. sharing ke teman-teman juga nih, cara untuk bangkit nih seperti namanya nih, cara untuk kita bangkit dari keterpurukan itu bagaimana sih? Hmm, Kalau itu sih pasti tiap orang beda-beda kan Kak. Pasti setiap orang punya caranya buat buat bangkitin dirinya sendiri. Nah, mungkin kalau dari saya itu bangkit itu lebih ke ya udah kita ngomong dulu, kita lebih apa ya, kayak lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dulu gitu, terus ya terus kita lebih kayak berbakti sama orang tua dulu, terus lama-lama itu kayak kita dapat semangat sendiri karena itu, terus kita juga fokus sama apa yang kita niatin dari awal karena kita pengen kuliah, kita ngelakuin itu, terus kita juga sambil usaha gitu, jangan diem aja, tapi kita juga sambil usaha buat belajar, buat nyari teman ambis gitu. Jadi kita lama-lama itu kayak terbantu sendiri gara-gara itu tanpa kita sadar. Oke, makasih Bangkit atas salah satu solusi ya untuk cara bangkit dari keterpurukan. Nah, mungkin nih, ini kan Bangkit lolosnya lewat jalur UTBK ya berarti ya. Mungkin bisa Iya nih, Kak, bisa betul. dikasih sedikit strategi aja nih buat teman-teman semuanya yang mungkin juga punya impian pengen lolos nih masuk ke UNES gitu. Biar bisa Oke. lolos ke UNES itu kayak gimana sih? Biar bisa lolos UTBK kan, karena UTBK itu kan diikutin satu Indonesia kan Kak. Pasti kalau misalnya hasilnya itu besar, berarti butuh juga ambisi yang besar kan. Nah, kalau emang teman-teman mau lolos UNES lewat jalur apapun itu pasti harus punya ambisi besar juga. Ambisi besar juga harus diikutin sama doa, doa juga. Karena kalau doa tanpa usaha itu sama dengan bohong,
usaha tanpa doa sama dengan sombong gitu Kak. Oke, bener Jadi banget tuh tadi tuh quotes-nya dari Bang coba, Git tuh. Kalau misal doa tanpa usaha itu bohong dan usaha tanpa doa itu sombong. Berarti ketika kita punya ambisi yang besar tuh harus diiringi dengan doa yang usaha besar dan juga. doa yang besar juga kayak gitu ya. Mungkin nih Betul. dari Bang Git sendiri udah punya impian yang lain gak sih? Kan ini impian untuk masuk kampusnya udah terselesaikan nih. Nah, kira-kira Ya, impian yang Bang Git pengen kejar nih setelah udah masuk ke perkuliahan itu apa sih? sebenarnya saya pengen pengen jadi duta kayak kajian gitu. Ya ya, amin ya. Semoga pengen jadi duta apa? Ya duta kayak duta kampus gitu kan ada kan Kak. Nah, Ada. yang kecil-kecil gitu dulu nggak apa-apa, nanti yang besar-besar misalnya kayak pengen ke luar negeri mungkin karena dapat beasiswa Hmm, gitu toh, kayak kayak oke. Jerome gitu. Oke, aku Gitu. doain ya semoga Bangkit bisa Amin. mencapai keinginan selanjutnya nih buat jadi duta ya. Amin, semoga bisa tercapai. Amin. Mungkin yang terakhir nih, Bangkit bisa kasih closing statement buat teman-teman semuanya nih biar lebih semangat atau mungkin apa sih hikmah yang bisa diambil dari perjuangan Bangkit selama ini? Oke Kak. Jadi buat teman-teman semua yang sekarang lagi berjuang buat berjuangin PTN di tahun berikutnya, jangan patah semangat, jangan patah doa. Pokoknya apapun hasilnya itu serahin sama yang di atas. Yang penting kita udah usaha, udah doa, jalanin, nikmatin, syukurin. Insya Allah hasilnya ada. Terima kasih Kak. Oke, makasih Bangkit atas waktunya karena udah bersedia nih buat berbagi kisah perjuangan meraih kampus impian dan juga udah sharing motivasi juga ke teman-teman semuanya. Semoga Bangkit sukses terus ya dan bisa mencapai Amin Kak. impian-impian selanjutnya. Terima kasih Bangkit. Terima kasih Kak. Oke, jadi itu merupakan salah satu kisah perjuangan dari mahasiswa UNES Muda dari Muhammad Bangkit dari Fakultas Bahasa. Semoga teman-teman semuanya bisa terinspirasi dan juga bisa mengambil hikmah yang diambil dari perjuangan Bangkit. Buat teman-teman semuanya tetap semangat dan jangan patah semangat untuk meraih impian bahwa semua jalan itu pasti bakal ada dan semua kehendak Tuhan itu adalah jalan yang terbaik dari yang kita dapatkan. Sampai jumpa kembali di podcast UNES edisi PPAK UNES tahun 2021. Sampai jumpa.